Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang proses berpacaran. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, tentunya kita tidak hanya menunjukkan perbincangan ini bagi yang sedang berpacaran atau akan berpacaran, tetapi kepada para pendengar kita semua, baik orang tua maupun para pemuda, pemudi, dan bahkan remaja mungkin, untuk mempersiapkan. Karena bagaimanapun juga pernikahan itu sendiri suatu proses, dan berpacaran itu pun suatu proses. Hanya kadang-kadang kita akan luput mengamatinya, Pak Paul. Langsung terlibat di dalam proses itu, tiba-tiba saja menikah. Nah, sebenarnya bagaimana proses berpacaran itu sendiri, Pak Paul? Sebetulnya memang kita ini mesti mengerti jalan-jalannya atau langkah-langkahnya, Pak Gunawan, alias prosesnya itu sendiri, agar kita bisa pada akhirnya mencapai sasaran dalam berpacaran. Nah, saya kira inilah yang kadang terhilang dalam kamus kita. Ya, kita itu melihat seseorang, naksir, cinta, istilah mudanya sekarang tembak atau apa, artinya menyatakan cinta. Jadi apa tujuannya? Ya supaya senang-senang, ada pacar, akhirnya menikah. Nggak benar-benar mengerti bahwa sebetulnya ada maksud ya. Kita mesti capai dengan masa berpacaran ini. Karena benar-benar berpacaran adalah bagian yang penting ya dalam persiapan pernikahan. Nah, kita tahu tanpa persiapan yang matang, pernikahan berisiko gagal. Nah, itu sebabnya lah kita benar-benar harus mengawali dengan benar, dengan baik. Nah, mengawali dengan baik bukan hanya waktu menikah. Kita terus mencoba untuk memupuk relasi yang sehat, tapi kita justru harus memulainya di masa berpacaran itu sendiri. Ya, karena ada banyak orang mengkaitkan ini dengan usia gitu, Pak Paul ya. Karena sudah mencapai usia tertentu, maka dia merasa ya ini mau tidak mau saya mesti masuki proses perpacaran itu gitu. Ya, jadi akhirnya ya nggak lagi mempunyai sebuah target ya yang spesifik. Nah, itu sebabnya ya kita mau angkat topik ini, Pak Gunawan, agar para pendengar kita dapat mengerti sebetulnya apa sih yang harus dilakukan dalam masa berpacaran. Tapi kan tidak semua orang itu pasti akan menjalani proses ini gitu, Pak Paul. Sudah tentu, Pak Gunawan. Jadi memang nggak semua orang itu akan menikah ya, sebab saya juga harus tekankan sebetulnya tuh tidak ada ayat di Alkitab ya yang mengatakan engkau harus menikah. Tidak ada. Memang ada yang berkata, kan Tuhan berkata penuhilah bumi, ya berkembang biaklah dan penuhilah bumi. Itu sebuah sebetulnya perintah umum ya kepada manusia, bahwa Tuhan menciptakan bumi ini untuk kita huni, untuk kita kelola. Jadi ya tolong ya penuhi, jangan sampai hanya mengumpul di satu tempat saja. Tapi itu bukanlah perintah untuk menikah. Ya, jadi kita mesti harus juga mengerti ini nih bukanlah suatu keharusan, tapi memang berkat Tuhan ya tersedia bagi orang yang menikah. Saya ingat firman Tuhan di Amsal 18 ayat 22 berkata, siapa mendapat istri, atau kalau kita tambahkan juga ya siapa mendapat suami, mendapatkan sesuatu yang baik dan ia dikenan Tuhan. Jadi ya barang siapa ingin menikah, akan ada berkat yang tersedia juga untuk kita. Ayat yang sering dikutip adalah tidak baik kalau orang itu sendirian saja. Nah, ini dianggap sebagai perintah Tuhan untuk menikah, Pak Paul. Sebetulnya ayat itu memang ditujukan secara khusus kepada Adam, itu betul. Tapi sebetulnya itu juga adalah ayat yang ditujukan secara umum ya, bahwa Tuhan itu tuh menciptakan pasangan bagi Adam supaya pada akhirnya Adam mempunyai seorang pendamping. Nah, dalam hidup sebagai manusia kita memang memerlukan teman ya, pendamping, dan ini sudah tentu ini bukan hanya dalam konteks menikah. Sebab yang Tuhan ingin tekankan di situ adalah bahwa Tuhan menciptakan manusia sebagai manusia yang bersifat atau berkodrat sosial. Karena dia berkodrat sosial, maka dia membutuhkan orang, dia tidak bisa hidup sendirian. Dia perlu orang lain. Jadi itu perkataan bukan sekali lagi ditujukan kepada orang supaya menikah. Jadi memang bukan. Ya, Pak Paul, kalau namanya proses, itu pasti ada awal dari proses. Nah, ini proses berpacaran ini dimulai dari mana, Pak Paul?
mulailah dengan membangun lingkup pertemanan yang luas dan mendalam. Nah, jadi dengan kata lain ya, carilah teman dulu, baru teman hidup. Nah, kadang-kadang tuh kita keliru, mau cari-cari teman hidup langsung. Enggak, carilah teman dahulu ya. Firman Tuhan di Amsal 18 ayat 24 mengingatkan, ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Nah, jadi artinya ini penting nih, kita hidup dalam dunia ini mempunyai sahabat-sahabat. Nah, inilah yang kita mau bangun, persahabatan dengan teman-teman, ya pergaulan yang memang mendalam dengan banyak teman. Nah, nanti dari kolam ini Pak Gunawan, barulah kita menjalin relasi dengan beberapa teman secara lebih akrab. Nah, sudah tentu biasanya pengelompokan seperti ini terjadi secara alamiah, berdasarkan kesamaan sifat dan minat ya. Kalau kita ngomong dengan beberapa orang ini, kok enak, nyambung, kok minatnya sama, kok kesamaannya juga banyak. Nah, akhirnya secara otomatis ya kita makin dekat dengan beberapa teman ini. Nah, jadi sekali lagi kita mulai dengan pertemanan, lingkup pertemanan yang luas ya, yang dinamis. Nah, dari sana kemudian fokuskan pada persahabatan dengan beberapa orang. Nah, inilah yang nantinya nih menjadi kelompok di mana kita akan benar-benar memberikan pengamatan yang lebih saksama kepada lawan jenis di dalam kelompok kita itu. Inilah kesempatannya kita benar-benar meneropong ya hal-hal atau sifat-sifat tentang teman-teman kita ini. Ya, dengan kemajuan teknologi yang secepat sekarang ini Pak Pol ya, untuk membangun lingkup pertemanan itu kan dengan mudah bisa dilakukan Pak Pol. Tetapi masalahnya bagaimana kita justru memilih dari yang banyak itu untuk menjadi sahabat Pak Pol. Nah, sudah tentu ada beberapa hal ya Pak Gunawan yang kita benar-benar harus perhatikan ya. Bagaimanakah kita menentukan seseorang menjadi sahabat kita atau tidak. Nah, sudah tentu yang terpenting menurut saya adalah nilai-nilai hidup itu mesti sama. Kita tidak bisa bersahabat dengan orang yang nilai-nilai hidupnya itu tuh berlainan dengan kita. Ya, misalnya bagi dia berbohong nggak apa-apa, bagi dia mengambil yang bukan miliknya ya nggak apa-apa, pokoknya asal nggak merugikan orang ya nggak apa-apa, berbuat apapun, tidak ada lagi tuh batas-batasnya. Nah, sudah tentu kita mau bersahabat dengan orang yang mempunyai nilai-nilai moral dan kehidupan yang sama dengan kita. Kita pun juga mau benar-benar ya sedapatnya bersama dengan seorang sahabat yang sungguh-sungguh peduli dengan kita, bukan untuk mencari manfaat dari kita, tapi benar-benar ya untuk menjalin sebuah persahabatan yang saling mengisi. Ya, jadi dengan kata lain, ya ini persahabatan didasari atas kriteria bahwa dia memang orang yang baik ya, dan juga yang kedua, dia orang yang juga mempedulikan kita. Seringkali Pak Pol, perjodohan atau berpacaran itu dilakukan oleh mereka yang seringkali bertemu. Jadi misalnya di tempat kerja yang sama atau di persekutuan yang sama gitu. Nah, ini bagaimana Pak Pol? Tidak bisa tidak, pada akhirnya memang kita akan memilih seseorang dari lingkup pertemanan kita itu, baik di sekolah ataupun di tempat pekerjaan ataupun mungkin ya di gereja. Nah, udah tentu biasanya tuh kita akan bertemu dengan teman-teman ini, sehingga ya dari kolam teman-teman inilah kita nanti akan mulai mengamati beberapa teman-teman lawan jenis. Nantinya dari kelompok inilah kita mulai menyempitkan seleksi kita dan mulai menjalin hubungan yang lebih khusus dengan salah satu dari mereka. Tapi sebaliknya juga ada orang yang kesulitan untuk menemukan pacarnya di kelompoknya sendiri Pak Pol. Karena sudah seringkali ketemu dan sebagainya, dia bisa melihat kekurangan-kekurangan dari orang-orang yang di sekelilingnya. Lalu dia ketemunya dengan orang yang jarang ketemu dengan dia. Nah, kalaupun dia bertemu dengan orang yang memang di luar kelompoknya, yang dia perlu selalu perhatikan adalah ya dia harus benar-benar mengenal orang itu. Jadi jangan sampai dia itu tuh memotong jalan dengan berkata dengan dia nggak usah lah. Padahalnya dengan teman-temannya yang lain itu tuh dia berteman bertahun-tahun, benar-benar udah mengenal satu sama lain dengan baik. Nah, justru sebetulnya itu adalah modal yang sangat-sangat berharga. Nah, jangan sampai karena kita akhirnya nggak mendapatkan yang kita inginkan, kita langsung lompat keluar
Nah, ada orang di sana, kita langsung sambar, kita langsung dekati dan langsung jadiin. Nah, itu bahaya sekali. Jadi tetap proses mengenal ya, itu harus kita jalani dari awal. Memang dibutuhkan waktu untuk mengenal yang lebih lama, Pak Paul. Tetapi akhirnya dia jadian betul dengan orang yang kita tidak sangka-sangka. Ini jarang ketemu kok bisa jadi. Nah, jawabannya adalah ya saya melihat sisi-sisi yang positif dari orang itu dibanding dengan orang-orang yang setiap hari ada di lingkungannya. Sudah tentu ya nggak apa-apa kalau itu yang terjadi. Namun ya saya mau bagikan setidak-tidaknya ada 3 hal yang kita mesti amati ya Pak Gunawan. Waktu kita itu tuh mulai mau menyempitkan seleksi kita ya. Yaitu yang pertama kerohanian. Yaitu apakah dia seiman. Apakah dia mementingkan Kristus dalam hidupnya. Nah jadi saya juga mau mengingatkan hati-hati dengan penampilan rohani. Dengan orang yang kok nampaknya rohani, padahalnya hidupnya ya nggak karuan. Dia mungkin bisa ya mengutip-ngutip firman Tuhan, tapi kok nggak konsisten kehidupannya dengan apa yang diyakininya. Jadi hati-hati dengan orang-orang yang berpenampilan rohani. Nah ini kenapa saya ngomong begini Pak Gunawan, sebab memang saya udah bertemu dengan orang yang akhirnya tertipu oleh orang lain. Yang menampilkan pengetahuan tentang firman Tuhan lah, tampilnya rohani lah, memimpin inilah itulah, kegiatan-kegiatan gereja juga dilakukannya lah. Padahalnya di belakang itu dia melakukan hal-hal yang sangat berdosa dan sangat bertentangan dengan kehendak Tuhan. Nah jadi waktu kita melihat seseorang, oke, dia seiman, oke, dia percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, tapi kita mesti melihat bukti atau buah kehidupannya, apakah sama apa tidak dengan perkataannya. Ya ini mungkin bagian yang tersulit Pak Paul untuk mengamati kerohanian seseorang. Karena hal-hal yang tersembunyi seperti itu tidak mudah kita ketahui dalam waktu 1-2 tahun saja gitu Pak Paul. Jadi memang yang kita bisa lihat sebetulnya adalah nomor 1 buah-buah kehidupannya. Jadi apakah dia benar-benar tuh mempunyai kehidupan yang sesuai dengan apa yang diyakininya. Yang kedua adalah kita juga mau melihat apakah dia mempunyai minat ya terhadap hal-hal rohani. Apakah dia mempunyai minat untuk misalnya mengenal Tuhan dengan lebih mendalam. Apakah dia juga mempunyai ketaatan untuk melakukan apa yang Tuhan juga minta darinya. Nah sebetulnya itu adalah gambaran yang lebih memperjelas apakah seseorang itu sebetulnya rohani atau tidak. Ya, padahal ini bagian yang sulit Pak Paul ya. Pada masa-masa berpacaran pasti akan tunjukkan atau ditampilkan kehidupan rohani yang bisa mengimbangi paling tidak orang yang diharapkan jadi pacarnya Pak Paul. Bahkan ada orang yang rela ganti agama demi dia bisa berpacaran dengan orang tersebut. Bisa sekali. Nah saya mau cerita, ya ini istri saya ya, waktu dia ini berpacaran dengan pacarnya yang pertama. Pacarnya itu ya bukanlah seorang Kristen, tapi gara-gara mengenal istri saya akhirnya ikut ya ke gereja dan sebagainya. Nah istri saya ya melihat dia sekarang udah bersungguh-sungguh mau ke gereja dan sebagainya, ya senang menyambut dia. Nah mereka berpacaran selama 2-3 tahun. Nah setelah itu tuh pacarnya itu lulus, kemudian memasuki bidang profesinya. Nah dia mulai jarang ke gereja. Istri saya itu kemudian jadinya sering tanya, kok kamu kok nggak ke gereja hari ini? Oh saya repot, saya ada tugas ini itu dan sebagainya, karena pekerjaannya mulai menuntut dia untuk itu. Nah saya masih ingat sekali istri saya cerita apa tuh yang membuat dia akhirnya putus dengan pacarnya itu. Dia tanya kepada pria itu akhirnya, kalau nanti kita telah menikah dan punya anak, nah anak-anak kita itu tuh misalnya nggak mau ke gereja, apakah engkau akan meminta mereka ke gereja? Terus dia berkata dengan terus terang, ya tidak. Kalau anak-anak saya lagi nggak pengen ke gereja, ya udah saya nggak akan suruh dia ke gereja. Nah, istri saya cerita itu jawaban-jawaban yang benar-benar menyentak, yang benar-benar membukakan mata dia bahwa sebetulnya dia itu tuh sedang memasuki sebuah relasi yang sangat serius dengan seseorang yang tidak mementingkan Tuhan dalam hidupnya. Dan buat dia Tuhan ya boleh ada, boleh nggak ada. Kalau waktu ada ya silakan mencari Tuhan. Waktu nggak ada ya nggak usah cari Tuhan. Jadi benar-benar bukan yang terutama dalam hidupnya. Nah waktu istri saya menyadari sebetulnya inilah pacarnya, nah dia putuskan hubungan dengan pacarnya itu. Ya, kalau kedua-duanya punya pandangan yang sangat menggampangkan hal-hal yang rohani, saya rasa mereka tetap bisa jadi pacaran. Betul. Bisa berpacaran seterusnya Pak. Pasti.
Pasti kalau dua-duanya memang sejenis yang nggak begitu mementingkan Tuhan dan sebagainya, ya udah tentu hal ini nggak akan menjadi hal yang mereka perhitungkan. Jadi bagaimana kita bisa menentukan kriteria bahwa seseorang itu memang pacar kita? Nah, jadi hal kedua setelah melihat kerohaniannya ya dalam kelompok kecil, kita amati dari beberapa teman kita itu seperti apakah kerohaniannya. Kita masuk ke yang kedua, yaitu kita mau melihat karakternya, yaitu kita mau melihat apakah dia sungguh berkarakter baik ya. Artinya apa tuh? Kita benar-benar mesti mencari orang yang baik hati. Nah, kalau ditanya baik hati apa sih? Saya mendefinisikannya, orang yang murah hati itu adalah orang yang baik hati. Murah hati itu artinya orang yang bisa memberi, orang yang bisa mengampuni, orang yang bisa mengalah, orang yang bisa berbelas kasihan, orang yang bisa mengedepankan orang lain. Nah, inilah bagi saya orang yang murah hati. Dan kalau orang itu murah hati, nah saya akan labarkan dia adalah orang yang baik. Nah, kita tahu bahwa salah satu atribut Tuhan yang sangat-sangat hakiki adalah kasih setianya. Nah, kata kasih setia itu adalah kata yang mengandung arti sangat baik dan sangat penuh kasih dan akan terus setia, baik dan mengasihi kita. Nah, seperti itulah kira-kira definisinya tuh kasih setia Tuhan. Nah, jadi kalau kita mau juga melihat karakter orang, cobalah cari apakah orang ini mempunyai kasih setia, loving kindness. Nah, saya ukurnya memang dari sudut atau dari dimensi murah hati itu. Nah, hati-hati Pak Gunawan dengan orang yang memang berkarakter kompleks. Nah, ini perlu kita waspadai. Yaitu siapa tuh yang berkarakter kompleks? Saya definisikan orang yang berkarakter kompleks, orang yang nggak bisa melihat realitas dengan tepat, sehingga nantinya merespons realitas juga dengan keliru. Jadi kalau kita ngomong dengan orang yang berkepribadian kompleks, kita ngomong apa nanti dijawabnya apa. Kita berbuat apa nanti dia tafsirnya salah. Atau hari ini dia berpikirnya A, besok dia berpikirnya B. Hari ini yang kita lakukan dia terima, besok yang kita lakukan dia nggak terima. Kenapa kok ada orang yang begitu kompleks sehingga susah sekali dimengerti dan nggak bisa lagi tuh diprediksi tindakannya. Umumnya orang-orang ini memang dibesarkan dalam keluarga yang bermasalah Pak Gunawan. Karena begitu bermasalahnya dia dalam kehidupan sehingga akhirnya tuh cara dia melihat hidup itu tuh udah terdistorsi, penuh kecurigaan, nggak percaya pada niat baik orang, berpikir negatif terhadap orang, sehingga seperti orang berkacamata dan kacamatanya dipenuhi oleh debu, dia selalu tuh sebetulnya bukan melihat realitas di depannya, tapi melihat debu-debu yang ada dalam dirinya sendiri, sehingga bergaul dengan dia sangat sulit. Maka saya mau berikan peringatan dalam masa-masa memilih teman dari kelompok kecil ini nih, perhatikanlah karakter yang kompleks dan sebaiknya jangan. Tapi untuk mengetahui karakter seseorang atau kita mengharapkan karakter yang baik, sungguh baik terhadap seseorang, itu kan juga tergantung dengan kematangan dari orang itu Pak Pol. Makin dewasa dia, makin karakternya terbentuk gitu Pak Pol. Padahal ketika masa pacaran ini sedang dalam masa pembentukan. Memang ada ada waktu-waktunya ya kita bertumbuh. Ya kita juga sadarlah kita itu nggak bertumbuh tuntas pada usia tertentu. Kita sampai sekarang pun masih bertumbuh. Ada karakter kita yang masih dipoles oleh Tuhan. Namun setidak-tidaknya ya kita sudah harus bisa melihat bahwa orang ini memang baik. Orang ini murah hati, siap menolong, nggak berhitungan, siap memberi, siap mengalah, siap mendahulukan yang lain. Ya, jadi ini adalah ciri orang yang murah hati. Jadi, perhatikanlah karakter ini nih di dalam kelompok kecil kita itu. Dan kalau kita temukan orang ini nih berkarakter seperti ini dan kerohaniannya juga sama dengan kita, artinya makin mendekatkan kita dengan pilihan kita terhadapnya. Nah, selain kerohanian dan karakter yang perlu diamati, apakah ada hal lain yang perlu diamati, Pak? Yang ketiga adalah karirnya. Artinya ini, apakah dia mempunyai tujuan hidup yang sesuai dengan tujuan hidup kita, Pak Gunawan? Karena ini nih akhirnya nih sangat-sangat berperan besar di dalam penentuan final, apakah kita bisa bersamanya atau tidak. Nah, tujuan hidup Pak Gunawan sudah tentu sangat-sangat berkaitan dengan nilai-nilai hidup itu sendiri. Sebagai contoh, ada orang yang benar-benar tujuan hidupnya adalah mau menjadi kaya.
Saya sudah bertemu dengan beberapa orang pemuda ya yang mau memulai karir dan sebagainya, dan dengan terbuka jelas-jelas berkata, pokoknya saya mau kaya. Nah, mungkin di masa lampau orang lebih malu-malu mengakui, tapi di zaman sekarang rupanya orang lebih terbuka. Nah, kalau orang sudah mempunyai cita-cita, tujuan hidupnya adalah menjadi kaya, berarti itulah yang akan diprioritaskan, dan segala hal yang lainnya dia akan nanti taruh di bawah prioritas yang pertama ini. Nah, apakah kita akan mau dan cocok hidup bisa nggak bersama dengan orang yang seperti ini? Sebab orang yang misalnya mau kaya, dia mungkin akan mau bekerja 7 hari seminggu, dan dia nggak apa-apa kerja 7 hari seminggu. Nah, ada orang yang saya tahu bekerja jauh lebih banyak di luar rumah dibandingkan di dalam rumah. Dan tidak apa-apa, sebab itulah yang dikejarnya dalam hidup, karirnya itu, prestasinya itu. Nah, jadi kita mesti benar-benar tuh mencocokkan diri. Dan hal ini Pak Gunawan tidak hanya berkenaan dengan laki-laki. Kadang-kadang kita pikir, wah pasti ini laki-laki nih yang memang mau memikirkan tentang karirnya setinggi itu. Tidak. Saya bertemu juga dengan perempuan yang mempunyai ambisi yang sama tingginya Pak Gunawan. Dia mau menjadi orang yang seperti ini. Dia mau punya usaha seperti ini dan nggak peduli dengan jam kerja. Nggak peduli dengan orang di rumah. Nah, ini yang mesti dipelajari dalam masa-masa perkenalan itu dalam kelompok kecil. Jadi sebelum kita benar-benar bersama dengan satu orang, memilih dia dalam kelompok yang lebih kecil itu tuh cobalah ketahui hal ketiga ini tentang karir atau tujuan hidupnya. Apakah sama apa tidak? Nah, jika kerohanian udah sama, karakter udah pas, orangnya murah hati, baik hati, ya, kemudian karirnya, tujuan hidupnya sama, ya, cita-citanya semuanya sama. Nah, berarti udah dipenuhi tiga-tiganya, kita boleh nanti akhirnya menjalin relasi yang khusus dengan dia, Pak Gunawan. Kita dekati dia, ya. Kita jalin dengan keterbukaan relasi itu. Kita misalnya berkata, saya mau mengajak kamu mendoakan relasi kita ini. Kita tentukan satu waktu, mau nggak untuk berdoa? Jikalau memang engkau siap dan aku siap, kita meneruskan ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu suatu pacaran. Jadi waktu kita mengajaknya berdoa, kita belum memasuki fase berpacaran, tapi hanya mau mengajak dia mendoakan dulu. Apakah dia juga mempunyai hati yang sama terhadap kita? Nah, inisiatif itu harus diambil dari pihak pria atau dari pihak wanita atau siapapun boleh gitu Pak Bos? Memang secara tradisional biasanya itu pria yang begitu ya. Tapi di zaman sekarang kok saya kira nggak apa-apa ya kalau misalnya ada wanita yang ingin memulai terlebih dahulu dan menanyakan bahwa ya saya mempunyai perhatian terhadapmu, apakah engkau juga bersedia nggak mendoakan selama misalnya 2 minggu ini atau sebulan ini, apakah kita ini bisa memulai ya relasi berpacaran. Nah, kalau pria yang berkata, ya boleh saya doakan dan saya akan lihat apakah Tuhan memang menumbuhkan rasa suka terhadap dirimu atau apa ya. Nah, kalau memang setelah 2 minggu atau sebulan berdoa tentang hal ini dan Tuhan memang menumbuhkan, dia melihat perempuan itu dengan lebih jelas lagi, nah barulah bisa dimulai fase berikutnya, yaitu fase berpacaran. Ya, itu berarti kita harus terus terang mengatakan bahwa kita berpacaran gitu Pak Bos. Betul, jadi setelah kita masuk ke fase itu, sudah tentu ya relasi kita akan lebih eksklusif ya, karena kita akan mau menghabiskan banyak waktu bersamanya, benar-benar lebih mengenal dirinya, lebih perdalam lagi lah hal-hal yang tadi sudah disebut itu, sekaligus juga mulai belajar mencocokkan dan mencocokkan diri, karena sudah tentu akan nanti muncul hal-hal tentang diri kita yang nggak sama ya dengan pacar kita. Nah, itulah PR yang harus kita mulai selesaikan. Nah, di situ unsur perasaan, misalnya damai, senang, itu besar pengaruhnya atau tidak, Bapak? Saya kira iya, Pak Gunawan. Sudah tentu ya. Kalau lagi kita pas bertengkar atau apa, ya kita nggak akan sedamai itu atau sesenang itu. Tapi ya, saya kira secara umum ya, kita itu waktu bersama dengan orang yang tepat biasanya akan merasakan sukacita. Dan kita itu rasanya enak bersama dengan dia, menanti-nantikan untuk bersama dengan dia. Bukannya yang saya maksud di sini ini perasaan yang menderu-deru, yang bersemarak, yang gegap gempita, ya enggak. Mula-mulanya akan seperti itu, tapi seharusnya setelah beberapa saat mulai mendatar lagi, mulai stabil. Tapi karena dia memang kita pilih dari kelompok teman baik kita, berarti kan kita juga nggak akan bosan bersama dengan teman baik kita. Kita akan senang berbicara
dengan teman baik kita. Maka ya sekali lagi saya tekankan pentingnya memilih pacar dari kelompok teman-teman atau sahabat-sahabat kita itu sendiri. Iya, Pak Paul, pada umumnya sejak proses awal sampai tahap seseorang menyatakan bahwa mereka mau berpacaran, kira-kira waktunya dibutuhkan berapa lama, Pak Paul? Ya, saya kira dari fase dia berteman benar-benar ya, sampai dia benar-benar bisa berpacaran, bisa makan waktu, saya kira paling kurang setahun. Karena menjalin persahabatan dengan kelompok, rame-rame, keluar dan sebagainya, memang perlu banyak waktu. Dan apalagi untuk bisa sungguh-sungguh menilik ya, kerohanian, karakter, dan karir atau tujuan hidup orang tersebut. Ya memang akan perlu waktu yang lebih lama. Dan jarak itu menentukan, Pak Paul. Jadi kalau mereka agak berjauhan tempatnya, apalagi yang satu di luar negeri, ini akan mempersulit mereka saling mengenal gitu, Pak Paul. Setuju sekali, Pak Gunawan. Jadi saya selalu anjurkan kalau orang harus berpisah dalam masa berpacaran sebelum menikah. Mereka harus kembali tinggal di kota yang sama ya, bukannya tinggal bersama, bukan, tapi di kota yang sama, kurang-kurangnya setahun ya, agar bisa saling mengenal kembali ya, karena kita tidak bisa lah memotong jalan dalam soal-soal relasi. Ya, berarti juga dalam proses berpacaran ini tidak ada satu proses yang bisa dipercepat gitu, Pak Bang. Saya setuju, Pak Gunawan. Memang ada sekarang ini apalagi di Amerika ada yang namanya dating service, lewat tes psikologis, menyatukan orang dan sebagainya. Tapi tetap menurut saya kalaupun ditemukan kecocokan secara psikologis, tetap mereka harus menjalankan fase berpacaran ini. Ya, Pak Paul, sebelum kita mengakhiri perbincangan ini, karena perbincangan ini masih akan berlanjut pada kesempatan yang akan datang. Namun sebelum kita mengakhirinya, mungkin ada ayat yang ingin Pak Paul bacakan. Saya akan ulang lagi dari Amsal 18 ayat 22 yang berkata, siapa mendapat istri, atau kita terjemahkan dalam terjemahan sekarang ya sama juga ya, siapa mendapat suami, mendapat sesuatu yang baik, dan ia dikenang Tuhan. Jadi Tuhan itu memang ingin memberkati kita lewat pernikahan. Jadi ada berkat yang tersedia untuk kita. Dan kemudian di Amsal 18 ayat 24, ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tapi juga ada sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Jadi pilihlah pasangan hidup dari sahabat karib kita itu. Sebab dialah yang memang sangat-sangat dekat dan peduli dengan kita. Jadi sebaiknya pilihlah dari salah satu orang sahabat karib kita. Ya, terima kasih Pak Paul untuk perbincangan ini. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang proses berpacaran bagian yang pertama. Dan kami akan melanjutkan perbincangan ini pada kesempatan yang akan datang. Maka bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 56, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.